Turunan itu berangkat dari Selasa Milan, malam. Italia menuju Jakarta, Indonesia. Adapun perbedaan waktu Indonesia dan Italia sekitar 5 jam. Jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sendiri sekitar 16 jam. Itu artinya JIZ telah tiba di Indonesia pada Rabu siang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Skalani Studio. Saya mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Walau di mana kalian berada, semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, hari ini berita terbaik, berita terkini. Calvin Verdong sah menjadi WNI. J. Ejas sudah tiba di Indonesia. Nah, jadi ini antara berita-berita penting yang akan saya ulas, yang saya akan bicarakan pada hari ini, dan kita akan melihat sedikit cuplikan video di Garuda Space yang mana J. Ejas disambut pelatih Irak Jesse timnas baru Sinteyong akrabi wasit Australia. Jadi Verdong ini juga akan bermain melawan Filipina nanti. Melawan Irak ini masih belum bisa bermain, tetapi melawan Filipina akan bermain bersama timnas Indonesia debut pertamanya. Oke, selain itu Indonesia hari ini bermain pada petang ini ya, Indonesia Barat, mungkin 16.00 juga ya. Jadi belum bermain malam karena kondisi ataupun cuaca pada petang mungkin akan lebih menyesuaikan kepada pemain-pemain Indonesia. Jadi Irak mungkin agak keletihan kalau main petang ini. Itu antara strategi dan taktikal juga. Apapun main petang, main malam kah atau petang kah, itu akan menjadikan satu ujian untuk timnas Indonesia beradaptasi dengan cuaca. Macam mana pun cuacanya, yang penting Indonesia punya taktikal untuk mengalahkan Irak pada petang ini. Oke guys, kita semak dulu video ini daripada channel Garuda Space ya. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini. Detik-detik JIZ tiba di Indonesia. Pelatih Irak pantang remehkan Sinteyong. Timnas Indonesia luncurkan jersey baru. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Nah, saya kena cari lagi jersey baru nih guys, timnas Indonesia nih. Nak coba dapatkan lah. Kabar gembira datang bagi timnas Indonesia usai pemain muda berbakat Calvin Verdong. Tengok, dia sudah mendapat kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Sah sudah Calvin Verdong guys. Dalam hal ini Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan proses naturalisasi dari Verdong berlangsung kilat, yakni berkat kerja keras dari PSSI yang dipimpin oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Ini barulah Bapak Erick Thohir guys. Ini Bapak Erick Thohir punya kinerja ini kita akui lah kan, memang Bapak Erick Thohir is the best antara ketua umum yang cepat dia punya tindakan, walaupun dia ini jaranglah juga berkata di media sosial, tetapi dia punya tindakan itu yang kita maukan sebenarnya. Dia cepat buat tindakan yang sepatutnya ketika Indonesia itu memerlukan seorang pemain, itu akan cepat proses itu. Ini Calvin Verdong. Di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI selesai pengesahan di paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Joko Widodo pun dengan sigap menandatangani kepres atau keputusan Presiden terkait naturalisasi dari Calvin Verdong. Joko Widodo pun sudah langkah bersejarah ini pun disambut dengan gembira oleh banyak pihak, termasuk Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Menyikapi genapnya Calvin Verdong dalam proses naturalisasinya, ET menyampaikan rasa syukurnya. Semua proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Meskipun sudah mengambil sumpah, masih diperlukan satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA agar Calvin Verdong dapat mewakili timnas Indonesia di kancah internasional. Perpindahan dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI pun harus disetujui oleh FIFA terlebih dahulu. Untuk itu, Calvin kemungkinan besar bisa dimainkan Sinteyong untuk melawan Filipina. Kekuatan timnas Indonesia bertambah jelang melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab JIZ dilaporkan telah tiba di tanah air.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun mengatakan bahwa JICES berangkat dari Italia pada Selasa malam. Bek keturunan itu berangkat dari Milan, Italia menuju Jakarta, Indonesia. Adapun perbedaan waktu Indonesia dan Italia sekitar 5 jam. Jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sendiri sekitar 16 jam. Itu artinya JICES telah tiba di Indonesia pada Rabu siang. Meski sudah datang, Sumarji belum yakin apakah sang pemain bisa bermain melawan Irak atau tidak. Semua keputusan itu ada di pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya mau melihat terlebih dahulu kondisi dari JICES. Bisa saja jika membaik, maka Sintayong akan menurunkannya. Nah, itu baru nasionalisme JICES tuh guys. Nah, walaupun dia baru selebrasi dengan klubnya Venezia ketika membawa Venezia ke Serie A, tetapi dia terus terbang juga ke Timnas Indonesia untuk bersama-sama dengan pemain-pemain lain. Mudah-mudahan dia dapat disenaraikan dalam first 11 melawan Irak nanti. Ya, keputusan penuh di Sintayong. Kita lihat nanti apa Sintayong lakukan. Oke. Ini wasit Australia kembali pimpin laga skuad Garuda. Wasit asal Australia Shaun Evans kembali dipercaya memimpin laga Timnas Indonesia. Kali ini Shaun Evans akan mengadili laga kontra Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya Shaun Evans pernah beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Sintayong. Momen itu terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Setidaknya ada 5 keputusan yang menguntungkan skuad Garuda Muda saat itu, termasuk kartu merah yang diterima oleh punggawa Korea Selatan. Sementara itu di laga kontra Irak nanti, Shaun Evans akan didampingi oleh asisten wasit asal Australia, yakni Goldrick Owen dan Kim Dang-yong dari Korea Selatan. Harapannya adalah Shaun Evans kembali memberikan tuah bagi Timnas Indonesia, sekaligus membantu skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan juga tapi yang paling bagusnya dapat wasit yang netral itu kira oke lah. Jangan terlalu menyebelahi ke sebelah pihak. Macam selalunya Indonesia ini kalau main di Piala Asia baru-baru ini, dia punya wasit VAR juga selalu menyebelahi tim lain. Jadi itu agak sukar untuk Indonesia menang. Tapi biar wasit itu yang netral lah, macam wasit Australia inilah. Nah, bukan juga terlalu bergantung dengan wasit ya. Tetapi wasit ini salah satu yang memberi, kadang-kadang dia akan memberi semangat itu naik atau turun. Kalau macam wasit ini tidak adil, itu akan mendownkan semangat-semangat pemain. Dan kalau dia netral lebih bagus. Cuma sekarang ini Indonesia perlu fokus lah dengan tactical, strategi, formasi yang diatur, rencanakan oleh Sintayong itu tidak terlalu bergantung dengan wasit juga. Yang penting fokus dulu, fokus. Cuma wasit ini memang dia adalah dia punya pengaruh itu. Kalau ketidakadilan itu berlaku terlalu ketara, terlalu nampak, kan kita nampak. Mungkin itu juga menyebabkan semangat pemain itu berkurang. Ataupun semangat pemain akan menjadi down terus lah. Jadi faktor utama wasit itu juga. Cuma sekarang ini fokus perlu dalam permainan. Wasit itu kira nanti dikemudiankan. Kalaupun dia ada masalah wasit berat sebelah, itu nanti mungkin sebab ini bermain di GBK, jadi wasit nanti harus hati-hati dengan penyokong penonton yang hadir akan dicemu nanti. Itu. Oke. Piala Asia 2027. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marshall masih tak memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mempunyai jersey terbaru keluaran dari Erspo. Jersey tersebut rencananya akan dimulai dipakai pemain Timnas Indonesia pada September 2024. Kepada awak media, Marshall mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya meluncurkan jersey, tetapi juga jaket. Peluncuran ini untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Marshall pun menjelaskan banyak pihak bakal terlibat dalam pembuatan seragam tanding yang bakal dikenakan Timnas Indonesia Senior setelah 17 Agustus. Jersey tersebut nantinya hanya dipakai oleh pemain-pemain Timnas Indonesia Senior
Mereka akan menggunakan seragam tempur itu untuk 3 bulan, yakni September, Oktober, dan November. Pada 3 bulan tersebut, timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia apabila lolos. Dilatih oleh Jose Mourinho di Fenerbahce per musim depan, pemain keturunan yakni Jadon Oosterwolde kirim kode gabung timnas Indonesia. Sebab melalui unggahan akun Instagram pribadinya, sang pemain mengunggah video sedang berada di area kolam renang Bulgari Hotel Resort and Spa yang ada di Uluwatu, Bali. Video itu kemudian diunggah ulang oleh berbagai akun sepak bola di media sosial. Secara keseluruhan, akun-akun ini termasuk pecinta sepak bola tanah air paham. Sebenarnya tujuan utama Jadon Oosterwolde adalah menjalani liburan musim panas di Bali. Namun banyak yang berharap Jadon Oosterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Ia merupakan personel andalan klub Liga 1 Turki Fenerbahce. Di musim 2023-2024 ini saja, ia telah tampil dalam 43 pertandingan bersama klubnya dengan koleksi 2 buah gol. Berkat bantuan pesepak bola berdarah Belanda ini, Fenerbahce pun hampir juara Liga 1 Turki 2023-2024 ini. Alkan Bagot tengah mendapatkan kepastian tetap bermain di Bridgestone yang promosi ke Liga Inggris musim depan. Meski begitu, persaingan di lini belakang Bridgestone saat ini menempatkan Alkan Bagot sebagai pemain lapis 5 sebagai bek tengah tim. Saat ini terdapat 4 bek tengah senior yaitu Luke Wolfenden, Cameron Burgess, George Edmondson, dan Axel Tuanzebe. Namun, Bridgestone yang akan berlaga di ajang Premier League musim depan ini pun terbuka kemungkinan untuk mendatangkan bek baru. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin Alkan Bagot makin sulit untuk mendapatkan menit bermain. Satu hari lagi jelang menghadapi timnas Indonesia, pelatih Irak Jesus Casas mendesak timnya agar tak menganggap remeh skuad asuhan Sintayong. Dikutip dari laman Win-Win, orang dalam timnas Irak mengutarakan sang pelatih melakukan pertemuan dengan seluruh tim. Sumber tersebut menyebut Jesus Casas meminta tim untuk mengantisipasi timnas Indonesia khususnya serangan balik dan transisi cepat dari Nathan John dan kawan-kawan. Tak berhenti di sana, Jesus Casas pun meminta para pemain untuk tidak bersantai selama masa persiapan ini. Apalagi Irak sengaja datang lebih cepat untuk beradaptasi dengan cuaca maupun atmosfer sepak bola di Indonesia. Irak pun mau menang kalau Irak begini, pun guys. menyoroti tiket pertandingan yang sudah terjual habis. Meski telah dipastikan lolos, tim berjuluk Singa Mesopotamia ini mengincar kemenangan demi mendongkrak mentalitas tim. Situasi menguntungkan timnas Indonesia terjadi tengah bersaing dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina Ton Stan Viet menargetkan Filipina bisa meraih kemenangan atas Vietnam dan bertekad untuk bersaing dengan timnas Indonesia, yakni akan lolos ke putaran ketiga. Namun ia menilai timnya bakal menjalani laga sulit menghadapi The Golden Star Warriors. Sebab pelatih anyar Filipina tersebut tidak memiliki banyak informasi mengenai Vietnam yang kini dipimpin oleh Kim Sang-si. Pokoknya kami tetap Vietnam sudah guna pelatih Korea, guys. Mengenai Vietnam ya. Ini pelatih dari Korea gini. Oi, bahaya sudah Vietnam ini. Pelatih baru Kim Sang-si. Pokoknya kami tetap menjaga target menang. Kami dan tim Vietnam sama-sama memiliki tekad yang sama, yakni untuk meraih kemenangan dan bersaing dengan Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Vietnam adalah tim yang kuat dan memiliki penggemar yang bersemangat, ujar Tom Stanfield. Filipina pun berusaha juga Penyerang mau bendera lolos. Indonesia Jim Crook resmi gabung mantan klub Rangkat Oratmangun SC Camber. Namun Jim Crook tak langsung dimainkan di tim senior SC Camber yang mentas di Liga 2 Belanda. Penyerang 19 tahun ini akan lebih dulu dimatangkan bersama tim SC Camber U21. Jika tampil oke bersama skuad U21, Jim Crook bisa sewaktu-waktu dipromosikan ke tim utama. Sosok Jim Crook sendiri tak asing dengan pencipta sepak bola tanah air. Ia sempat berkunjung ke Indonesia pada medio Juli 2022 lalu bersama 2 pemain diaspora asal Belanda, yakni Max Christoffel dan Kai Boham. Saat itu Jim Crook dan 2 nama lain mendapatkan undangan dari Sintayong untuk menjalani seleksi bersama timnas Indonesia U19 di Jakarta. Jika tampil oke, mereka akan dipertimbangkan untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Setelah menjalani seleksi beberapa hari, Sintayong pun tak puas dengan performa ketiganya. Alhasil mereka pun dipulangkan ke Belanda.
Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, malam ini Indonesia akan melawan Irak. Malaysia juga, ini Malaysia akan melawan Kyrgyzstan ya, bermain di Kyrgyzstan. Malaysia kalau menang, dia ada peluang untuk lolos juga ke babak ketiga kualifikasi dengan syarat dia akan mengalahkan lagi nanti Taiwan pada 11 Juni. Dan yang pentingnya perlawanan hari ini Malaysia perlu menang melawan Kyrgyzstan tu. Begitu juga dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia perlu menang ataupun imbang dengan Irak ini, maka dia akan otomatis lolos ke babak yang ketiga. Filipina juga akan ketemu dengan Vietnam dan mengharapkan kemenangan. Filipina juga berusaha keras untuk menyaingi Timnas Indonesia, kata pelatihnya. Dan Vietnam rupanya sudah ada pelatih baru daripada Korea juga. Masya Allah, ini akan membina sistem permainan semula Vietnam yang sebelum ini dua pelatihnya digugurkan ataupun dipecat gara-gara kalah kepada Indonesia ya. Jadi Vietnam memecat ketua pelatih itu. Jadi kini ada pelatih baru lagi daripada Korea. Jadi Vietnam mungkin ada taktikal baru, permainan baru. Jadi kita doakan Indonesia dan Malaysia sama-sama hari ini bermain melawan Malaysia melawan Kyrgyzstan, Indonesia melawan Irak. Kedua-duanya akan menang. InsyaAllah guys, dukungan kita semua akan membantu tim ini memberi semangat juga kepada mereka, kepada pemain-pemain untuk menampilkan yang terbaik dan memperolehi kemenangan. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, di berita tadi Kelvin Verdong sudah mengambil sumpah WNI, hanya tinggal urusan federasi perpindahan daripada Belanda ke Indonesia. Satu step lagi. Dan diperkirakan Verdong ini akan bermain melawan Filipina nanti. Okey, J. Ejas sudah tiba di Indonesia. Cumanya hanya Coach Shin Tae-yong yang tahu dia akan menurunkan J. Ejas ini pada hari ini ataupun tidak. Kita nantikan sama-sama bagaimana. Dan beberapa lagi berita yang terkini tadi terkait dengan beberapa pemain keturunan yang baru juga ditampilkan, termasuklah Elkin Bagot ada dalam perbicaraan berita ini tadi. Kemungkinan agak sulit untuk masuk ke dalam timnya di switch itu, dan itulah satu kerugian lah untuk Elkin Bagot yang tidak menerima panggilan Timnas Indonesia. Apapun kita doakan yang terbaik untuk kesemua pemain-pemain Timnas Indonesia, termasuk juga Elkin Bagot. Mudah-mudahan ada sinar untuknya dan dia ada perubahan untuknya. Bila dipanggil ke Timnas Indonesia dia akan datang, tetapi itu agak sukar selagi Shin Tae-yong masih di Timnas Indonesia. Oke guys, apa prediksi kalian Indonesia lawan Irak hari ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang sudah mampir ke channel ini, yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk support dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, saya mengucapkan jutaan terima kasih guys selama ini mendukung channel Askalan Studio. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalan Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalan Studio. Askalan